Oke, selamat pagi. Pada sesi kali ini kita akan membahas volume benda putar, yaitu salah satu aplikasi penting dari integral dalam kalkulus. Materi ini sering muncul dalam berbagai konteks, baik matematika murni maupun aplikasi teknik secara umum. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Secara umum, mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menghubungkan dengan fenomena nyata serta mengkomunikasikannya secara matematis. Dan yang kita fokuskan yang pertama adalah CPMK 3, yaitu salah satu capaian penting adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah nyata menggunakan kalkulus atau PUBA. Selain itu, kita juga berfokus pada CPMK 5, yaitu kemampuan untuk menelaah dan menyajikan informasi matematik. Dengan demikian, pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada perhitungan, tetapi juga pada pemahaman aplikasi serta komunikasi matematika secara komprehensif. Oke, volume benda putar. Apa itu volume? Secara sederhana, volume adalah ukuran ruang 3 dimensi yang ditempati oleh suatu benda. Apabila kita mengacu pada gambar, di sini kita memiliki balok. Di sini kita bisa melihat bahwa baik balok ataupun gambar selanjutnya tabung gitu ya, memiliki pola yang sama, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Oke. Artinya kita bisa membayangkan suatu benda yang ditumpuk pada lapisan tipis dengan luas yang sama setinggi H. Dan generalisasi konsep ini juga bisa digunakan untuk benda dengan bentuk tidak beraturan, atau misalkan pada kasus ini adalah benda dengan tabung berlubang. Jadi yang penting kita bisa menghitung si luas alasnya dan dia memiliki tinggi, dia bisa kita hitung. Namun bagaimana jika penampangnya berubah-ubah? Oke, maka dari sinilah si integral tadi berperan. Dia digunakan sebagai alat untuk menjumlahkan kontribusi setiap volume dari lapisan tipis tersebut. Oke, pada ilustrasi berikut, konsep utamanya adalah benda putar mengacu pada dua animasi yang kita miliki di sini. Kita memiliki suatu kurva yang diputar terhadap suatu sumbu. Jadi sumbunya bisa sumbu X ataupun sumbu Y. Oke, secara matematis kita bisa membayangkan bahwa benda tersebut memiliki berbagai macam lapisan tipis dan setiap irisan tersebut memiliki bentuk lingkaran, cincin, atau tergantung kondisi kurvanya. Dengan menjumlahkan volume irisan tipis tersebut, kita bisa menggunakan integral untuk menghitung total volumenya. Oke, jadi kunci dari volume benda putar adalah memahami bagaimana kurva berubah dan menjadi objek 3 dimensi melalui rotasi. Oke, perhatikan pada gambar sebelah kiri ini kita memiliki luas penampang yang bisa kita kuantifikasi menjadi AX, fungsi terhadap suatu luas terhadap fungsi X. Artinya volume benda ini bisa kita bayangkan sebagai kumpulan penampang pada interval A sampai B. Dan ketika kita melakukan diskretisasi pada ilustrasi gambar sebelah kanan, apabila kita memiliki ketebalan sebesar delta X di sini, jadi kita bisa mendapatkan volumenya bisa kita tuliskan sebagai luas alas A dikalikan ketebalan atau tingginya delta X. Dan apabila kita memiliki sebanyak N dengan ketebalan delta X tadi, total volumenya adalah V. Oke, dan ketika kita buat delta X-nya sangat kecil, tentu saja V di sini, perhitungan volume di sini bisa dinyatakan dalam bentuk integral dari batas penampangnya. Jadi integral dari A sampai B untuk luas penampang A dengan operator delta X. Baik, mari kita perhatikan contoh berikut. Diberikan sebuah daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X, garis X sama dengan 4, kemudian diputar terhadap sumbu X. Oke. Jadi langkah pertama untuk memahami geometri ini adalah kita menggambar daerah penampangnya. Oke.
Nah, di sini kita tahu bahwa dia diputar terhadap sumbu X, dan apabila diilustrasikan, bentuk penampangnya akan seperti ini. Jadi si daerah partisi kecil delta X ini apabila kita putar terhadap sumbu X, kita akan memiliki sebuah cakram. Makanya metode ini dinamakan dengan metode cakram. Dengan mengambil satu irisan tipis dengan ketebalan delta X dengan jari-jari akar X, maka kita akan memiliki aproksimasi volume dari cakram ini adalah sebagai berikut ya. Dan karena itu merupakan satu elemen kecilnya atau si delta V, maka volume totalnya bisa dihitung dengan V dalam bentuk integral dengan batas si luas penampang yaitu dari 0 sampai 4. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai teori integral untuk polinom ya. Di sini karena dia hanya pangkat 1, dia jadi berubah menjadi pangkat 2 dengan dibagi pangkatnya ya, sehingga kita mendapatkan luas totalnya adalah 8pi satuan luas. Oke, pada bagian selanjutnya contohnya mirip, hanya berbeda daerah batasnya. Di sini ada Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan 3, kemudian diputar terhadap sumbu Y. Sebagai catatan, sumbu putaran sedikit berbeda. Jadi dengan ilustrasi dengan cara yang sama, kita bisa mengilustrasikan daerahnya seperti ini. Oke, dengan catatan di sini kita perlu menghitung inverse dari si batasnya, karena kita akan mengintegralkan terhadap partisi delta Y karena diputar terhadap sumbu Y. Jadi kita bisa mendapatkan volume cakramnya seperti biasa, delta V. Kita tuliskan dengan jari-jari di sini adalah inverse dari si fungsi batasnya ya, si Y. Kemudian kita bisa tuliskan dia dalam bentuk integral dengan cara yang sama. Di sini masih polinom walaupun pangkatnya dalam berupa pecahan, tapi tetap bisa kita hitung sehingga kita bisa mendapatkan volumenya dengan cara yang sama. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan menggunakan metode ini pada kasus bendanya memiliki lubang di tengah, makanya dinamakan metode cincin. Jadi konsepnya tetap mirip, tapi dengan ide besar adalah menghitung volume totalnya dikurangi si lubang bagian dalamnya tersebut. Jadi tetap menggunakan konsep luas alas kali tinggi, di mana kita akan memiliki volume luas yang besar dikurangi oleh luas bagian yang lebih kecil atau yang berlubang di tengahnya. Jadi mungkin kita bisa langsung lari ke contoh. Jadi tentukan sebuah volume benda putar dengan memutar sebuah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan Y kuadrat sama 8X. Kemudian diputar terhadap sumbu X. Jadi dari contoh kasus ini bisa kita lihat nanti bahwa si objeknya akan memiliki lubang di bagian tengah. Oke, jadi ilustrasi daerah penampang yang ada sebagai berikut. Jadi kita memiliki sumbu putar terhadap sumbu X, kemudian kita memiliki jari-jari bagian luar adalah yang Y sama dengan akar 8X, kemudian ada jari-jari yang bagian dalam adalah si Y sama dengan X kuadrat. Ini sebagai ilustrasi jadi seperti ini ya, jadi ada lubang bagian tengahnya. Jadi volumenya bisa dinyatakan dalam pi jari-jari bagian luar atau si akar 8X kuadrat di sini dikurangi jari-jari bagian dalam X kuadrat dikuadratkan kali delta X. Maka volumenya seperti biasa, tinggal kita rubah delta X menjadi operator dx dengan fungsi yang sudah disebutkan di atas dengan batas dari 0 sampai 2 atau daerah penampang kita. Mungkin hal yang menarik dari volume benda putar di sini juga kita bisa menunjukkan bahkan membuktikan bahwa kenapa di rumus volume kerucut dia memiliki formula sepertiga di bagian depannya. Jadi dengan menyatakan daerah batas seperti ini misalkan ya. Jadi dengan menggunakan metode cakram, daerah kita memiliki suatu segitiga dengan dibatasi oleh garis Y sama dengan R per Hx di sini, kemudian batasnya sampai H di sini dengan jari-jari tentunya setinggi R ya. Jadi dengan menggunakan volume benda putar kita bisa mendapatkan cakram tipis dengan cara yang sama ya. Kemudian volumenya bisa dinyatakan dengan pi R kuadrat, di mana jari-jarinya di sini adalah Y. Oke, yaitu si R per H dikalikan X
dikuadratkan dan dinyatakan dalam formula integral seperti biasa dengan batas dari 0 sampai H. Oke, dan setelah dihitung menggunakan volume integral, kita mendapatkan rumus volumenya adalah sepertiga PR kuadrat dikalikan H. Baik, bagian selanjutnya kita bisa menguji pemahaman kita melalui contoh soal berikut. Jadi ada beberapa daerah di sini, ada R1, R2, dan R3 dengan sumbu putar adalah sumbu X atau sumbu Y. Silakan hitung volume benda putarnya dengan konsep yang sudah kita pelajari, dan apabila tidak bisa menggunakan metode cakram ataupun cincin, berikan ide kira-kira metode lain apa yang bisa kita gunakan atau kenapa dia tidak bisa. Oke, berikut adalah referensi utamanya dari dua buku Purcell di sini. Mungkin sebagai kalimat penutup, jadi intinya adalah bagaimana kita memahami konsep integral dengan mengaplikasikannya pada volume benda putar dengan memahami bentuk geometrinya dan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.